Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya hari ini. Terus terima kasih juga partisipasinya ya di penulisan sakubungnya, sudah hampir semua diterima, sudah saya baca. Ada yang masih belum submit ya, silakan diperbaiki kinerjanya. Terus saya langsung munculkan materi kita hari ini. Sebentar. Ya. Sekali lagi terima kasih ya atas kerjasamanya, sudah tulis sakubung ya, sudah sebagian besar sudah baik ya, sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sudah lebih menggunakan bahasa Jepang yang lebih mudah ya. Tapi kalau sekali lagi bukannya saya minta kalian tuh bikin pakai bahasa Jepang yang sederhana banget, bukan. Tapi kalau memang sudah bisa, silahkan, nggak apa-apa, pakai bahasa Jepang yang susah juga pakai aja ya. Yang saya khawatirkan itu mahasiswa yang sebenarnya belum bisa banyak berekspresi, tapi dengan menggunakan media apa gitu, dia menggunakan bahasa Jepang yang kompleks yang sama sekali dia nggak pahami. Itu yang paling bahaya ya. Jadi mohon dipahami maksud dan pemikiran saya ya. Terus saya suka tulisannya Felicia, Eka, Lutfan, sama Mary dan Nanda. Felicia, Eka itu simple ya, simple. Walaupun sedikit ya, sedikit tapi simple dan mudah dipahami, dan tinggal dikembangkan aja sih ya. Isinya mudah dicerna, urutannya juga enak ya. Tinggal diperbaiki saja, tinggal dikembangkan ya maksudnya. Kalau bahasa Jepangnya tuh nikuzuke ya. Jadi niku o tsukeru ya, menambahkan daging ke karangannya ya. Terus punya Lutfan juga sudah bervolume ya, sudah bagus. Urutannya juga, alurnya juga enak ya. Punya Mary juga sama. Mary itu tuh kan, saya lupa tentang apa ya, udah baca tapi lupa, mohon maaf ya. Tapi saya beneran udah baca. Punya Mary itu lupa. Kalau Nanda ini tentang anime ya kalau nggak salah ya. Itu kan lupa lagi. Mohon maaf ya. Semua bagus sih ya. Jadi ada beberapa. Jadi pas saya baca tuh ada beberapa yang nyangkut gitu, nyangkut di pikiran saya. Maksudnya nyangkut tuh bukan karena jelek atau gimana ya, bukan, tapi karena pas saya baca tuh ya enak aja gitu. Ya. Dan random ya, itu bukan saya juga nggak terlalu ini sih, pas baca ya baca aja gitu, nggak, saya nikmati membacanya gitu. Jadi nggak ada niat menilai sakubung gitu loh, nggak. Saya pertama waktu baca tulisan kalian tuh ya membaca, menikmati tulisan kalian, bukan ada tapi pas nyangkut di bagian-bagian yang kayak kalau lagi naik motor tuh tiba-tiba ada lubang gitu ya, jegluk gitu ya. Nah itu di bagian itu saya pick up ya, kayak gitu. Nah setelah ini akan ada feedback ya, tapi mungkin nggak bisa ke semua sakubung ya. Untuk yang tidak dibahas atau misalnya dibahas tapi sebagian saja ya, silakan nanti ditanya langsung aja ke saya, atau bisa di WhatsApp grup juga bisa. Terus sekali lagi ditekankan bahwa memberdayakan pengetahuan yang sudah ada di kepala kalian ya, itu adalah jalan yang terbaik untuk menguasai bahasa Jepang. Kalau kalian terus menerus memasukkan informasi yang baru, nah kapan menguasai yang sudah ada di dalamnya? Kan misalnya kalian udah beli kamera baru nih,
terus nyampe barangnya, terus disimpan, asik dapat kamera baru, unboxing gitu kan. Terus belum dipakai ya, belum dicoba, tapi udah beli lagi kamera ya. Ini kayaknya kamera yang ini kegedean, ini ada yang bagus nih, bisa ngeprint sendiri dari kameranya, apa tuh namanya, Polaroid ya, beli gitu, beli lagi ya. Sampai kameranya, lihat Tokopedia lagi, ada kamera yang kecil banget, waduh ini kayaknya bagus nih. Terus ditumpuk kameranya ya, tapi tidak pernah dipakai. Nanti ya tidak menguasai kamera-kamera itu. Sama seperti itu kayaknya ya analoginya. Kalau menurut saya sih masuk ya analoginya ya. Jadi tidak menguasai apa yang sudah didapat ya. Jadi makanya saya selalu mengingatkan ya, kalau kalian terus menerus misalnya ya ketagihan sama Google Translate, ya udah bye-bye ya. Kapan bisa make yang udah kalian punya gitu ya. Jadi kalau Google Translate itu analoginya kayak minjem ilmu pengetahuan, minjem pengetahuan ya. Minjem bentar dong pengetahuannya buat tugas ini doang nih gitu. Dan tanpa kalian ketahui, pengetahuan itu tuh kembali lagi ke Google gitu. Tidak kalian dapatkan ya. Ya, gitu. Jadi itu sih pemikiran saya ya. Makanya saya selalu menekankan udah tulis aja semampunya yang apa ya, yang bener-bener kalian ada di dalam kepala kalian, itu yang dipakai gitu. Soalnya percuma kalau misalnya sakubungnya bagus tapi nggak kalian kuasai sendiri, disuruh tulis ulang misalnya tanpa lihat, siapa tahu ya kalau dasarnya nggak kuat ya nggak bisa nulis lagi hal yang sama. Begitu ya. Jadi mohon maaf kalau jadi suuzon juga ya. Kalau saya salah silakan dikasih tahu, nggak apa-apa sensei, saya kerja sendiri loh gitu ya. Oke. Soalnya kalau misalnya kerja pakai Google Translate terus, saya juga pakai, makanya saya tahu karakteristiknya gitu. Dan saya tahu itu nggak bermanfaat gitu kalau buat belajar. Ada yang chat nih, Lintang belum di ACC, udah kayaknya tadi. Udah kok. Ya, jadi untuk kedepannya ya, kalau kalian sudah nggak ketemu saya lagi nanti di kuliah mana gitu, itu pemikiran itu yang saya terapkan di Sakubung itu berlaku untuk belajar apapun ya. Jadi yang udah ada dulu dikelola gitu ya, dikelola dulu, di manage dulu, dikuasai dulu, baru ya. Kalau misalnya dalam prosesnya justru dimasukin, dijejelin banyak ya berusaha untuk membagi perhatiannya ya, bikin skala prioritas mana yang harus diperhatikan dulu itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke feedbacknya ya, langsung saja feedbacknya cuy. Sorry ya. Jadi kalau misalnya kalian memproduksi kalimat ya untuk Sakubung, itu sama kayak pabrik ya. Kalau pabrik kan bikin barang, kalau kalian bikin kata-kata gitu ya. Jadi di pabrik itu juga bikin produk itu kan harus kualitasnya harus bagus ya. Nah, supaya kualitasnya bagus itu bukan berarti begitu pabriknya jadi langsung bisa bikin produk yang bagus, enggak kan. Dengan alat yang ada dibuat dulu produk, habis itu kan keluar produknya, terus diuji di bagian quality control kan. Nah, di situ dilihat ini kayaknya salah deh, ini kayaknya ini deh. Coba dikasih tahu ke bagian produksi, ini bagian ini kenapa nih kok salah. Nah, itu bagian produksi melihat, oh mungkin ada salah di cetakan yang mana gitu ya, diperbaikilah itu. Nah, ini yang terjadi di kuliah Sakubung juga gitu. Kalian memproduksi sesuatu, keluar produknya berupa Sakubung, terus saya
saya sebagai quality control ya, pura-puranya mengecek, oh ini salah, itu kurang tepat gitu ya. Nanti kalian latihan lagi, produksi lagi gitu. Makanya perkuliahan Sakubung dengan saya itu paling satu semester bikin 3-4 judul gitu, nggak setiap pertemuan bikin Sakubung, enggak. Itu perlu proses yang lama sebenarnya. Saya juga pengennya sih ngurangin judulnya, paling ideal tuh tiga judul ya satu semester kita. Soalnya itu butuh proses untuk kalian berdiskusi dengan Sakubung kalian ya, bertatap muka itu juga perlu waktu ya, di saat kalian juga sibuk dengan kuliah yang lain ya. Makanya saya kalau seminggu itu ya paling 2 minggu satu judul gitu ya. Terus kalau ujian juga kemarin bukan bikin judul yang baru ya, jadi mengembangkan yang sudah ada. Karena memang sulit, belajar dari satu Sakubung aja sulit gitu. Belum tentu bikin Sakubung banyak bisa belajar juga gitu ya. Oke. Kalau yang ngantuk silakan sambil ngopi ya. Pengennya juga ngopi saya tapi. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya sudah pick up beberapa. Kono shumi o ya hajimeta. Ini maksudnya kikake itu awalnya saya memulai hobi ini gitu ya. Kikake itu kan awal ya. Mungkin ini lihat dari contoh yang saya kasih ya. Kikake itu awal. Jadi awal saya memulai hobi ini adalah gitu ya. Jadi kono shumi o hajimeru, bukan hajimete ini ya. Hajimeru itu ada macam-macam. Hajimeru juga ada yang hajimemaste dan hajimemas gitu. Jadi kanjinya beda ya. Yang perkenalan hajimemaste sama watashi wa konoshumi o kino hajimemashita, saya memulai hobi ini kemarin, itu beda kanjinya. Diperhatikan ya. Jadi konoshumi o hajimeta kikkake wa chugakusei no toki ni watashi no tomodachi ga oshiete shimaimashita. Apa nih maksudnya? Mungkin maksudnya temennya ngasih tahu ya. Nah, kalau temennya ngasih tahu itu ya tomodachi ga oshiete kuremashita gitu ya. Atau maksudnya diajar, maksudnya tanpa ini ada semacam sedikit penyesalan gitu ya, oshiete shimaimashita gitu, mungkin bisa juga sih. Chugakusei no toki ni watashi no tomodachi ga oshiete shimaimashita. Cuman ya tomodachi ga nya kali ya, karena ada tomodachi ga lebih baik tomodachi ga oshiete kuremashita ya. Jadi hajimeru itu macam-macam. Hajimeru itu kan memulai. Kalau hajimaru itu beda lagi, mulai ya. Film ini mulai jam 1. Nah, itu kan bukan kita yang memulai. Jadi film ini mulai jam 1 misalnya di bioskop ya. Kuliah ini akan saya mulai jam 1. Nah, karena bahasa Indonesia itu bisa me-nya bisa dihapus ya, kita bisa pakai mulai tanpa me, jadi agak rancu. Film di bioskop ini paling pagi mulai jam 9 misalnya. Dengan saya akan mulai kuliah ini jam 1, itu mulainya beda loh ya. Yang satu film di bioskop ini paling pagi mulai jam 9. Itu bukan kita yang memulai ya, tapi di tempat itu mulainya jam segitu. Tapi kalau saya memulai kuliah ini, atau saya mulai kuliah ini jam 1, itu saya yang memulai gitu, dengan sengaja ya. Kalau saya memulai kuliah ini jam 1, itu pakainya hajimeru. Watashi wa kono jugyo o 1 時から始めますgitu ya. Tapi kalau film di bioskop itu paling pagi mulainya jam 9, itu kuji ini hajimarimasu ya. Kenapa kita nggak bisa pakai hajimaru dan hajimeru dengan baik? Karena ada kemungkinan kita
kesadaran kita terhadap kata mulai dalam bahasa Indonesia juga mungkin tipis kesadarannya. Oh iya ya, mulai yang tadi sama yang barusan beda ya gitu. Jadi kita nggak nyadarin bahwa mulai itu ada macam-macam penggunaannya gitu. Jadi penyebab kalian tidak bisa berbahasa asing itu bukan hanya pengetahuan bahasa asingnya kurang saja atau kurang latihan gitu ya, tapi kesadaran terhadap bahasa ibu kita sendiri ya yang minim itu juga berpengaruh. Terus selanjutnya, mukashi wa sashin o toru dekimasen deshita. Nah ini nih. Mukashi wa sashin o toru koto ga dekimasen deshita. Ima wa sashin o totte dekiru you ni narimashita. Nah ini. Mungkin ini ngikutin contoh yang saya kasih ya. Nggak apa-apa ya. Jadi ima wa sashin o toreru you ni narimashita ya, atau sashin o toru koto ga dekiru you ni narimashita, begitu ya. Jadi bisa gitu, jadi bisa ya, jadi bisa memotret gitu ya, jadi bisa mengambil foto. Ima wa sashin o toru koto ga dekiru you ni narimashita, begitu ya. Jadi kotonya lupa di sini ya. Terus selanjutnya ini yang nulis orang lainnya. Izen wa sore wa hijou ni yaku ni tatanai koto da to omoimashita. Ini sih oke ya. Tapi saya khawatir dengan penggunaan hijou ni ini. Banyak sekali kalian menggunakan hijou ni untuk mengekspresikan sangat atau misalnya sangat tidak berguna atau tidak berguna sekali. Nah, itu diekspresikannya kenapa pakai hijau ni ya, saya nggak ngerti. Padahal kalian udah belajar kata totemo yang lebih mudah gitu, yang lebih dipahami, lebih mudah dipahami gitu. Saya khawatir ini dapatnya dari Google Translate. Jadi soalnya kalau untuk mencapai hijau ni itu hijau ni muzukashi kara. Ya. Saya juga belajar dari dasar ya. Untuk dapat hijau ni aja saya butuh waktu 4 tahun. Tapi nggak tahu ya, tergantung kalian juga nggak tahu. Saya background kalian saya juga nggak begitu tahu ya. Siapa tahu udah pernah belajar. Kalau begitu ya nggak masalah. Cuman untuk sakubung yang temanya nggak terlalu formal, kenapa memilih hijau nih, itu jadi pertanyaan buat saya gitu. Kenapa nggak pakai totemo? Soalnya totemo yaku ni tatanai koto da to omoimashita. Gitu kan lebih enak. Ya lebih kasual ya, lebih cocok gitu. Hijau ni itu termasuknya formal ya. Oke, terus sore made ni watashi no yujin wa gakko de kare no laptop de Kankoku no drama o mimashita. Watashi wa sore o sasemasu. Maksudnya apa, saya nggak paham nih. Terpaksa nonton maksudnya kali ya. Ini saya nggak paham. Shikata ganai itu kan ada ya, shikata ganai gitu. Mungkin udah pernah belajar ya. Bisa pakai itu ya kalau misalnya ini orangnya terpaksa melihat drama Korea ya. Watashi wa shikata ganaku sore o mimashita gitu ya, bisa. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus demo tomodachi ga mite iru Kankoku drama no arasuji o tomodachi ni iwareta toki saisho wa kikitaku nakatta no de yatto kiite totemo omoshirokata desu. Jadi di sini pakai node nih. Tapi di situ nggak ada ada sesuatu yang kontras gitu loh. Awalnya nggak mau dengar, tapi akhirnya dengar dan ternyata menarik gitu. Tapi akhirnya dengar gitu. Jadi mungkin karena di sini kontras, jadi lebih baik dihubungkan pakai tapi gitu ya, bukan node ya, tapi shikashi gitu ya, atau kikitaku nakata desu kedo gitu ya. Yato kite totemo omoshirokata desu gitu ya. Mohon diperhatikan lagi. Terus watashi no shumi wa densha no jouhou o atsumeru. Ya ini shumi wa, ini udah pernah saya bilangin ya.
Watashi no shumi wa nani nani koto desu gitu ya. Jadi ingat ya, saya ngasih taunya harus gimana supaya, soalnya yang menulis seperti ini banyak ya. Saya ngingetinnya harus gimana ya. Watashi no shumi wa nani nani koto desu. Yume juga sama ya, mimpi saya adalah, itu juga sama. Watashi no yume wa nani nani ini misalnya nani nani koto desu, begitu sama. Ujungnya itu kata benda gitu. Watashi no shumi wa densha no joho o atsumeru koto desu gitu ya. Apalagi naik sepeda. Jadi bukan watashi no shumi wa jitensha ni norimasu, bukan begitu, bukan. Watashi no shumi wa jitensha ni noru koto desu gitu ya. Jadi dirubah ke bentuk verbal lagi. Ini juga udah saya kasih tahu di awal waktu kemarin ya, minggu kemarin, tapi mungkin tidak memperhatikan. Terus daitai Indonesia no densha to Nihon no densha ga atsumeru. Di sini udah benar partikelnya. Oh, atsumeru. Di sini beda lagi. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ini yang nulisnya sama orangnya. Ini kita bisa melihat adanya sebenarnya paham atsumeru itu partikelnya o gitu ya. Jadi kalau kalian belajar partikel, lebih baik satu set sama verbanya, jangan dipisah-pisah ya. Soalnya keterikatan antara partikel sama verba itu kuat, jangan dipisah-pisah, nantinya susah sendiri ngehubunginnya, jadi anak hilang ntar ya. Jadi nani nani o atsumeru, jadi ngapalinnya gitu, jangan terpisah ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pengetahuan mengenai atsumeru itu partikelnya o gitu, itu sudah tahu penulisnya. Tapi karena waktu menulis karangan, waktu menulis sakubung, perhatiannya terbagi, jadi ya adalah yang luput gitu. Jadi di sini membuktikan bahwa sebenarnya kalian memiliki pengetahuan, tapi belum maksimal dalam memberdayakannya, belum maksimal perhatiannya gitu ya. Jadi daitai Indonesia no densha to Nihon no densha no joho. Oh, jadi yang dikumpulin keretanya atau informasinya. Nah, ini yang perlu dikasih tahu juga. Ngumpulin di awal sih udah dikasih tahu ya, informasi. Tapi di sini di kalimat kedua nggak ada informasinya. Jadi ngumpulin keretanya atau gimana ini gitu. Jadi harus jelas di situ ya. Indonesia no densha to Nihon no densha no joho atsumeru koto desu gitu ya, atau atsumemasu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Terus watashi no shumi wa. Nah, ini di sini juga sama ya. Sebelumnya juga kayaknya saya pernah cerita ya, mengungkapkan bahwa dirinya tuh punya 2 hobi. Caranya sudah saya sampaikan kalau nggak salah. Ini sudah mendekati benar ya, kurang dikit lagi. Watashi no shumi wa gemu o suru koto to manga o yomu koto desu, begitu. Jadi dua-duanya dirubah ke kata benda. Gemu o suru koto to manga o yomu koto desu gitu ya. Ini juga saya yakin sebenarnya paham, cuman luput ya, luput. Makanya harus hati-hati, teliti ya. Nah, supaya teliti, supaya hati-hati itu gimana? Ya ini sering latihan. Sama kayak kalian yang suka dance misalnya, nge-cover dance-nya Blackpink gitu kan, itu kan harus latihan supaya kesadaran terhadap setiap gerakan itu meningkat kan. Pengetahuan akan gerakannya sudah tahu, baca gitu, misalnya lihat di YouTube gitu ya, oh ada gerakan ini, tahu nih gua nih, tapi kan belum tentu bisa melakukan itu kan. Ini maksudnya sama aja, kalian mau belajar apapun sama, sudah ada pengetahuannya di sini, tapi gimana bisa memberdayakan pengetahuan itu ya, harus latihan. Makanya ada kuliah sakubung, ada kuliah kaiwa ya, ada kuliah cokai ya, itu untuk memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang kalian. Oke ya, jadi ini
silakan diperhatikan lagi. Terus selanjutnya, futsu wa maishu shumatsu ni game o shimasu ga saikin coronavirus no sei de mainichi game o shimasu. Jadi ini saya fokus ke sini ya. Gara-gara coronavirus, jadi akhir-akhir ini saya setiap hari main game. Ini gara-gara virus atau ini sebuah anugerah atau berkah ini? Jadi jangan memanipulasi kondisinya ya. Kalau ini anugerah ya janganlah pakai CD. Coronavirus itu juga kan membawa sesuatu yang positif ya. Bisa kumpul sama keluarga, bisa main game tiap hari ya. Jadi jangan disalahin kalau pakai kata-kata seide itu salahnya gitu. Anoshito no seide watashi wa chikoku shimashita. Jadi gara-gara orang itu saya terlambat gitu kan. Gara-gara itu kan menyalahkan ya. Nah, ini kan faktanya agak timpang di sini gitu ya. Sebenarnya kan suka main game tapi kok nyalahin virus ya. Ini bukan masalah bahasa Jepang ya sih. Masalah ini ya, pola pikir ya. Ya dirubah aja saiking coronavirus de gakko ni iku koto ga misalnya saikin coronavirus de ie ni iru koto ga oi desu kara mainichi game wo shimasu gitu ya. Bisa dirubah jadi seperti itu karena sering ada di rumah ya gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Watashi wa Sherlock Holmes ni ya sugoku akogaremashita. Sherlock Holmes ni akogareru. Jadi mengidolakan, kagum terhadap ya Sherlock Holmes ya, akogareru. Dare ni akogareru ya. Terus selanjutnya watashi wa sugu. Ini maksudnya mungkin saya langsung pergi ke rumah bagian apa itu, bagian kiri ya, hidari ya itu ya, saya lupa. Soko ni watashi wa takusang atsumeru kutsu ga mimasu ya. Jadi saya melihat sepatu yang banyak terkumpul di situ ya, mungkin ya. Ya, saya bisa paham karena mungkin saya bisa mengerti dari pola pikir apa ya, saya sebagai native bahasa Indonesia gitu, mungkin bahasa Indonesianya kayak gitu ya. Ya jadi sugunya ini bukan sugu ini, sugu ya, sugu langsung sugu. Watashi wa sugu ie no hidari no ho ni ite, hidari ni ite gitu ya. Soko ni kutsu ga takusang aru koto o mimasu gitu ya. Kutsu ga takusang aru koto o mimasu. Jadi melihat ya ada banyak sepatu. Takusang aru koto o mimasu. Jadi kalau melihat itu kan nani o mimasu kan. Nah, sebelum melihat kan biasanya kata benda kan. Eiga o mimasu. Anoshito o mimasu gitu ya, melihat orang itu kan kata benda sebelumnya ya. Nah, verba, gimana kalau misalnya verba yang sebelum mimasnya ya dijadiin kata benda ya. Kutsu ga takusang aru. Ya. Jadi dibendakan aja. Kutsu ga takusang aru koto o mimasu, begitu. Ya. Oke, tapi usahanya dalam menyusun kalimat ini sudah bagus ya. Saya apresiasi. Jadi kalau dikasih feedback ini bukan berarti saya tidak menghargai usaha kalian, sudah bikin susah payah dibully gitu ya, bukan, jangan. Kalau nggak ada feedback juga percuma nantinya ya. Ya, jadi pada dasarnya saya sangat menghargai kalian sudah nulis. Makanya kemarin itu sebelum UTS nilainya kan gampang kan, karena itu ya bikin saku bunga itu ya susah, saya tahu gitu prosesnya. Jadi saya hargai dengan nilai yang nggak begitu sulit. Tapi dalam kondisi kayak gitu kalian tetap lihat Google Translate gitu. Makanya saya ada ya, bukan semua, tapi ada yang memaksimalkan penggunaan Google Translate. Jadi ya
bingung ya, nggak adil gitu buat orang yang udah berusaha keras gitu. Saya udah berusaha keras, dia lihat Google Translate dapat nilainya sama gitu kan. Oke. Ya itu ada fenomena seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Dots wa watashi ga dorama o hajimete mita taitoru deshita. Ya. Jadi Dots adalah judul pertama yang saya lihat dorama. Gimana? Dots adalah drama pertama, berarti drama hajimete mita dorama harusnya gitu ya. Dots wa watashi ga hajimete mita dorama no taitoru deshita gitu kali ya. Nazenara totemo. Nah, ini yang saya kenapa tersangkut di sini karena yang mau disampaikan ini terlalu banyak, tapi disatuin di satu kalimat gitu loh. Jadi apa ya? Jadi gimana gitu ya. Nazenara totemo kyomi bukai story te toku ni genre wa romance to komedi kute. Komedi itu kan bukan kata sifat satu, kok pakai kute, saya nggak paham ini apa salah tulis atau gimana. Bunkao shittete hayu ya artisto wa kirena to hansamu desu. Nah, ini nulisnya buru-buru atau gimana ya. Jadi terlalu banyak yang mau disampaikan tapi pengennya dijadiin satu gitu ya, susah. Satu-satu dulu aja lah ya. Dotswa. Nah, kan ini Dots adalah drama yang pertama kali saya lihat gitu kan. Judul drama yang pertama saya lihat. Ini sebagai bahasa Indonesia itu gampang kita ekspresikan, tapi ketika itu mau ditranslasikan ke bahasa asing, ini kan jadinya kuliah terjemahan ya jadinya. Makanya saya sekarang nggak menyarankan kalian bikin bahasa Indonesia dulu, jadi ya kuliahnya jadi arahnya ke translasi, ke terjemahan ya. Jadi konsepnya sebenarnya Dots adalah judul drama yang pertama kali saya lihat. Itu dalam bahasa Indonesia konsepnya mudah, tapi itu konsepnya jadi susah ketika kalian berbicara dengan bahasa Jepang yang baru kalian pelajari gitu. Belum bisa sampai sono ya nggak apa-apa, pakai yang sederhana aja. Hajimete mita dorama wa dots des, kan gitu, lebih mudah. Hajimete mita dorama wa dots des. Dots wa dots no story ga kyomi bukai desu. Dots no genre wa romance to komedi desu. Dots no hayu san to artisto wa kirei de hansamu desu. Nah, gitu. Kirei de hansamu desu. Jadi menggabungkan dua kata sifat juga kan harus pakai ada D-nya ya, kirei de kalau kata sifat dua. Kalau kata sifat satu pakai yasashikute hansamu desu, pakai yasashikute gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau disampaikannya banyak ya, mendingan ya dicicil aja satu kalimat kan lumayan jadi gendut ya karangannya. Jadi jangan maksain disatuin gitu, blek gitu ya, repot nanti bacanya. Oke, terus nah ini satu lagi yang tadi saya sudah sampaikan ya. Watashi no yume wa itsuka shousetsuka ni naritai. Ya, watashi no yume juga sama dengan shumi ya. Watashi no yume wa itsuka shousetsuka ni naru koto desu gitu ya. Seperti itu. Ini ya, jadi naru koto desu. Terus selanjutnya shougakusei no toki haha wa watashi ni omoshiroi monogatari hon o ageru kara yomu ga suki desu. Yomu ga suki desu. Ya, yomu koto ga suki desu ya. Yomu koto ga suki desu. Shougakusei no toki haha wa watashi ni omoshiroi monogatari hon o
dapat kan ya, dapat ya. Ngurai masta ya. Kalau ageru tuh ngasih. Oh ini watashi wa hahawa soalnya ya. Jadi kalau hahawa watashi ini berarti kuremas dong ya. Hahawa watashi ni omoshiroi hon o kuremasu kara kuremashita, karena udah waktu kecil ya, kuremashita kara kureru, kan ada ageru, kureru, ada morau kan gitu. Ini susah nih, lumayan susah. Kalau watashi ni dare sangwa watashi ni kureru ya, dare sangwa watashi ni, kata kuncinya di watashi ni ya. Kalau watashi ini tuh ujungnya kureru kalau mau ngomong menerima sesuatu, mendapat sesuatu ya. Hahawa watashi ni nani nani o kuremashita kara yomu koto ga suki desu gitu ya. Yomu koto ga suki desu. Ga suki, ini ga suki berarti Indomie ga suki, itu kan ga, Indominya kata benda kan. Yomu juga ini kata kerja, dibendakan dulu, yomu koto ga suki desu. Dibendakan dengan menambahkan koto, yomu koto ga suki desu. Hima ga atara hitotsu futatsu no shumi ga yarimasu. Shumi o yarimasu. Shumi o yarimasu ya. Watashi no shumi wa kodomo no koro kara hajimarimashita. Ya, ini yang tadi ya. Yang memulai hobinya kan dirinya sendiri ya. Saya memulai hobi itu. Jadi bukan hajimarimashita, bukan. Hajimemashita. Saya memulai, dengan sengaja saya memulai gitu ya. Jadi ini balik lagi ke kata mulai dalam bahasa Indonesia. Ini mulainya yang mana nih? Ya. Sekali lagi saya jelaskan, mulai ya dalam bahasa Indonesia itu cara pakainya macam-macam. Misalnya rapat hari ini mulai jam 9. Misalnya ada pengumuman begitu ya. Nah, rapatnya tuh kita yang memulai atau siapa nih yang memulai? Kalau bukan kita, berarti hajimarimasu. Meeting gua kujini hajimarimasu. Kalau kita yang akan memulai rapat itu, saya akan mulai rapat ini ya. Saya yang memulai nih, yang ya ayo kita mulai gitu ya. Yang dengan sengaja memulai rapat ini berarti kono kaiyo hajimemasu gitu. Hajimarimasu sama hajimemasu itu beda ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia bisa diekspresikan dengan satu kata, mulai sama ya, tapi beda. Nah, kesadaran terhadap perbedaan mulai tadi itu menentukan penguasaan bahasa asing kalian. Jadi kalau bahasa Indonesianya masih alay, sorry bercanda. Kalau masih tingkat kesadarannya rendah, itu ya mungkin nanti akan banyak penyesuaian gitu loh. Ya, harus berusaha dengan. Jadi kadang ya, kalau kalian merasa sudah putus asa dengan bahasa Jepang kalian, itu sumber masalahnya bukan karena kalian nggak belajar, tapi ada pengaruh dari bahasa ibu juga, bahasa Indonesianya. Itu ya. Jadi semakin tinggi kesadaran kita terhadap bahasa Indonesia, ada kemungkinan waktu kita berusaha menguasai bahasa asing yang lain itu tingkat presisinya bisa tinggi ya. Oke, kita lanjutkan. Iro-irona anime o mimashita. Tatoeba mimashita titik. Udah berapa kali saya bilangin tuh kan. Mimashita titik ya. Udah berapa kali saya bilangin tetap muncul yang begini kan. Jadi kadang feedback seperti ini tuh bikin capek juga, bikin capek yang nilai gitu ya, kayak ya saya gitu. Karena perbaikannya tuh kadang muncul lagi yang tidak diharapkan ya. Jadi sama-sama bekerja sama ya, saya kasih feedback, kalian perhatikan ya. Ya udah diperhatikan tapi lupa sensei, ya memang begitu, ya udah nggak apa-apa, ya udah berusaha lagi ya. Gitu. Saya ngomong gini juga ya supaya kalian ingat gitu ya. Tatoeba Katekyo Hitman Reborn Doraemon Dead Alive dan Majono apa nih Tabitai Ryotai nado desu. Ini kalau judul anime, judul lagu itu pakai kurung ya, pakai kurung yang begini nih, pakai kurung yang begini nih.
Coba. Nih yang kayak gini kalian pasti pernah lihat kan, ya pakai seperti itu ya. Oke, lanjut dulu dikit lagi. Oh, masih banyak. Nah, udah nih terakhir nih. Terus kaku koto ga suki desu kara watashi no shumi wa irasto o kaku koto ga dekimasu. Nah, ini mungkin buru-buru nulisnya ya. Kaku koto ga suki desu kara watashi no shumi wa irasto o kaku koto desu, gitu dong. Ya, jangan buru-buru ya. Mungkin mau nulis yang di awal niatnya mau nulis apa, di akhir jadinya apa gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada perubahan rencana ya. Itu juga sering saya alami ya. Jadi awalnya mau nulis kayak gimana, di tengah jalan ada perubahan pikiran, di ujungnya jadi beda gitu. Ya, silakan diperhatikan. Terus naze watashi wa rekishi ni kyomi ga arimasu ka? Sore wa watashi ni totte rekishi wa marude ningen no madoguchi desu ya. Nah, ini ya memang suka ada sih kalimat yang diawali dengan kata tanya ya. Kalaupun mau diawali dengan kata tanya begini. Naze watashi wa rekishi ni kyomi ga aru ka to iimasu to, gitu, contoh mendokusai desu ne. Di tempat saya lagi azan asar, kita rehat azan asar dulu sebentar ya. Kita mulai lagi. Oke ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, ini ya. Naze watashi wa rekishi ni kyomi ga arimasu ka? Ya. Kalau mau ya diakhiri dengan titik dulu ya. Naze watashi wa rekishi ni kyomi ga arimasu ka? Sore wa watashi ni totte rekishi wa marude ningen no madoguchi desu. Atau dibalik aja juga boleh ya. Watashi ni totte rekishi wa marude ningen no madoguchi dato omoimasu kara rekishi ni kyomi ga arimasu, gitu kan lebih enak ya. Dibalik aja lah. Terus selanjutnya eiga o miru toki kokoro no naka wa doki doki ni narimasu ya, doki doki ni narimasu. Doki doki desu gitu aja ya. Kokoro no naka wa doki doki desu gitu. Terus shogakko ya. Shogakko no toki, waktu SD, shogakko atau shogakusei no toki, shogakko no toki, shousetsu o yomu koto desu. Maksudnya hobinya waktu kecil, waktu SD baca novel ya. Sepatu dahlan, toiyu shousetsu ya. Ini juga pakai kurungnya yang tadi ya. Hajimete yomarete ita. Nah, ini maksudnya apa nih? Yomarete ita. Siapa yang dibaca? Mungkin maksudnya gini, novel yang pertama kali dibaca gitu kali ya. Tapi sebenarnya pertama kali dibaca itu kan bukan bentuk pasif sebenarnya. Novel yang pertama kali dibaca itu novel yang pertama kali saya baca ya. Ini juga pengaruh dari ini ya, kesadaran kalian terhadap bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia tuh ada bentuk bentuk kata kerja pasif ya, di muka saya dicabok gitu kan, atau uang saya diambil gitu, itu kata kerja pasif ya. Dompet saya diambil orang, itu kata kerja pasif. Tapi misalnya yang tadi ya, buku yang pertama kali dibaca adalah, atau novel yang pertama kali dibaca adalah ini. Nah, ini bukan kata kerja pasif ya, tapi sebenarnya di-nya itu sebagai pengganti kata ganti orang yang tadi, yang di awal ya. Jadi karena pahamnya di itu kata kerja pasif, lambang kata kerja pasif, jadinya oh ini pasif. Dalam bahasa Jepang apa ya pasif? Oh, dibaca jadi yomareru gitu ya. Sebenarnya bukan begitu ya.
Jadi ini juga bukan karena pengetahuan bahasa Jepang kalian ya, tapi karena minimnya kesadaran terhadap bahasa Indonesia ya. Itu masalahnya. Oke, terus selanjutnya watashi no shumi wa atarashi nanika isogashisa o sagashite imasu. Ini juga sayang sekali ya. Watashi no shumi wa atarashi nanika isogashisa o sagasu koto desu ya. Ya, saya baca ini ya, yang sakubungnya ya, memang mahasiswa yang menulis ini suka menyibukkan diri sendiri ya, bagus sekali ya, inisiatifnya tinggi sekali ya. Nah, hanya sayangnya di sini sagasu koto desu begitu ya. Oke, terus ada lagi? Sudah tidak ada ya. Jadi ini ada langkah selanjutnya ya, nanti kita baca. Itu masukan dari saya ya, feedback dari saya. Mohon maaf kalau jadi kesannya kayak menghakimi ya, tapi ya mau nggak mau harus kasih feedback ya. Dulu juga saya belajarnya gitu, malah kalian lebih baik sekarang belajar sakubung. Dulu saya nggak pernah belajar sakubung, belajarnya pakai cara yang brutal ya. Langsung dimarahin saya ya. Jadi bukan nggak ada latihannya kayak kalian sekarang. Jadi mohon jangan disalahpahami ya. Jadi harus ada feedback, walaupun tidak bisa ke satu orang satu kak dirunutin gitu ya, susah nanti hidup saya nggak bisa hidup ya. Oke, silakan ada yang mau berkomentar atau bertanya sebelum saya lanjutkan, silakan. Ya. Silakan. Maaf, untuk ini saya mau menanyakan kanjinya Ya. sih. Kan kiku itu ada 2 kanji ya sensei. Itu bedanya apa dan penggunaannya itu di saat kapan sensei? Oke, ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebenarnya pertama 2 kanji itu saya tulis ya di sini ya. Bukan saya tulis sih, saya ketik ya. Kiku, salah. Kiku dan kiku. Ini ya. Ya, jadi saya pikir ini sih masalahnya ya, bukan masalah sih. Bedanya kiku sama kiku ya. Pertama dua kanji ini punya persamaan, yaitu punya arti mendengar pakai kuping ya. Mendengar pakai kuping ya, itu pertama. Jadi ketika kalian ingin mengekspresikan saya mendengarkan lo pakai kuping, nggak ngomong pakai kupingnya juga sih, maksudnya mendengarkan dengan alat pendengaran saya gitu ya, saya sedang mendengarkan apa, nah itu pakai dua-duanya boleh ya. Nah, perbedaannya mungkin yang pertama adalah kalau kiku yang atas yang ada miminya ya, ada kanji miminya di tengah ya. Kalau kiku yang bawah kan ada kanji miminya di pinggir ya. Yang di atas itu ada juga makna bertanya ya. Ano hito ni kiite kudasai. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya tanya ya. Sebenarnya dengarlah dari orang itu maksudnya gitu ya. Tapi diinterpretasikan jadi seperti bertanya gitu. Perbedaannya itu sih yang paling menonjol ya. Kira-kira begitu. Kalau yang bawah ya hanya mendengarkan pakai ini saja. Makanya dipakainya di cokai gitu kan. Kalau cokai cowoknya itu kan pakai yang bawah ya. Ya, kira-kira gitu sih perbedaannya. Oke, makasih banyak. Silakan yang lain. Ada lagi?
Silakan. Tidak ada. Hari ini Zoom-nya aneh ya loh, karena nggak terputus. Saya dapat bonus kali. Oke, sip. Itu katanya pas saya bentuk ke Zoom katanya karena selama pandemi untuk temporary Zoom jadi unlimited feature sekarang. Sekarang? Iya. Oh gitu. Jadi saya juga pas pengen masuk Zoom ada kayak notif gitu. Wow. Katanya selama karena pandemi COVID-19 dikasih kayak temporary unlimited Zoom call gitu. Oh, jadi temporary tapi ya. Iya, jadi kayaknya kalau misalnya pandeminya sudah mulai kayak ini Normal balik ke lagi. normal. Oke, sip. Ya, silakan ada lagi. Ya, oke ya. Baik, kalau tidak ada, kita lihat langkah selanjutnya. Ini langkah selanjutnya adalah tugas selanjutnya ya. Pertama ya, silakan nanti perhatikan lagi feedback dari saya. Kalau misalnya kalian nggak bisa lihat secara langsung atau terputus-putus, bisa lihat nanti hasil rekamannya di YouTube ya, di YouTube channel saya. Silakan. Terus setelah itu, setelah memperhatikan feedback ya, bisa melihat lagi karangannya, melihat lagi sakubungnya, udah oke belum nih ya. Silakan diperbaiki itu ya. Kalau kira-kira masih belum bervolume, silakan dikembangkan lagi dengan bisa berdiskusi dengan temannya ya, berdiskusi dengan saya juga boleh di grup ya. Terus tanya pendapat temannya juga boleh, tanya pendapat saya juga boleh di grup ya. Terus dicek lagi apakah kalian benar-benar paham kosakata atau tata bahasa yang kalian gunakan di sakubung itu. Kalau tidak paham, lebih baik coba dirubah ke yang lebih kalian bisa lebih pahami gitu ya. Jadi bisa ya kalian juga paham gitu apa yang kalian tulis ya. Itu paling utama. Terus setelah diperbaiki, ditulis ulang, silakan kumpulkan lagi ke Google Classroom ya, di bagian tugas ke-8 ya. Jadi di Google Classroom yang sama dengan minggu lalu, tapi dengan file yang berbeda ya, paham ya? Nah, silakan kumpulkan sampai sebelum pertemuan ke-12, jadi sebelum minggu depan ya. Itu saja dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pekerjaan selanjutnya? Tidak. Kenapa? Oh, enggak ada kali ya. Oke deh. Ya, baik. Ya, silakan. Jadi nama filenya jadi tugas ke-9 gitu. Ya apa aja sih boleh, terserah, asal jangan sama kayak file yang sebelumnya aja, bebas. Oke, makasih Sensei. Oke, ya misalnya tugas yang kemarin namanya sakubung hari, misalnya saya ngumpulin nih sakubung hari _1, nah berarti yang minggu ini sakubung hari _2 gitu ya. Namanya sih bebas apa aja, asal jangan sama dengan yang kemarin aja. Ada lagi, silakan. Ya, jadi sekali lagi di sakubung ini kalian berusaha untuk bisa memberdayakan bahasa Jepang yang sudah kalian pelajari, bukan berusaha memuaskan saya dengan sakubung yang kalian misalnya bikin dari Google Translate atau gimana gitu ya. Bukan, saya nggak perlu yang, kalau memang bisanya segitu ya segitu, saya senang gitu, nggak apa-apa. Kalian nggak harus bikin sakubung yang wah gimana. Nah, kita di sini belajar bareng-bareng gimana caranya. Kalau misalnya memang masih sulit mengembangkan ide, nanti minggu depan saya rencananya mau
latihan lagi ya, gimana cara mengembangkan ide karangan ya. Baru bisanya segini sensei, mohon maaf. Nah itu jangan mohon maaf ke saya, jangan minta maaf atas usaha yang sudah kalian lakukan. Jangan, kalian sudah berusaha dengan baik. Kecuali kalau kalian usahanya dengan cara yang tidak baik, silakan minta maaf gitu. Minta maaf ke diri sendiri. Ya, kalau usahakanlah belajar dengan cara yang baik supaya kalian dapat manfaatnya. Ya, ngapain susah payah ngeluangin waktu sejam misalnya ya buat ngedengerin saya ngomel ya, ujung-ujungnya kalian pakai Google Translate gitu, sayang waktunya. Sedikit nggak apa-apa, belajar dikit-dikit ya. Saya bersedia melihat sakubung kalian yang apa adanya ya. Marah itu, kalau marah ya, kalau ada kesel itu bukan karena kalian ini gimana sih nggak bisa nulis, bukan gitu. Tapi kadang saya marah karena kesel gitu ya, bukan marah sih. Terlalu banyak pakai Google Translate gitu yang sebenarnya malah merugikan. Yang prihatin itu bagian itunya gitu, bukan karena sakubung kalian yang cuman berapa baris gitu, nggak apa-apa. Justru itu yang sederhana lebih oke, tinggal belajar ngembangin aja gitu ya. Jadi mohon semoga kalian bisa paham apa yang ingin saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, hari ini ada chat ya, silakan, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, saya akhiri di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Arigatou sensei. Otsukare-sama desu. Otsukare-sama deshita. お疲れ様です。 Hai. Saya close ya. Saya left. Saya kirimasu. Shirashimasu.